Brothers, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan seorang pemuda yang dikira lemah, ditindas dan difitnah. Ternyata diam-diam memiliki kesaktian tingkat tinggi, sengaja menyembunyikan kekuatannya untuk mengembalikan kejayaan sekte kuno yang telah lama menghilang. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. 世有战鬼族，越废癫狂，诸神厌弃，不尊天道，不敬神明。 Film dikisahkan ribuan tahun yang lalu, ada satu kaum bernama kaum Janggui, membangkang aturan langit, hingga para dewa menurunkan hukuman yang berlangsung ribuan tahun. Namun suatu hari, tangga langit runtuh dan para dewa menghilang. Kaum Janggui pun berusaha untuk membebaskan diri, namun akhirnya berhasil dihadang dan dimusnahkan, di bawah pimpinan pendeta agung kaum rubah bernama Yuanzhong, dan 12 sekte abadi dari kaum manusia. 体斩断，神灵消失，加神罚五不全，对人遂欲献祭半数生，人族与有狐族联手反抗，与万载岁月不能成才，最后彻底灭杀了掌门众和人族仙门的带领下，为人若想转生为人，且弯心便可再世为 Di 人。 dunia manusia, kita diperlihatkan dengan seorang gadis dari sekte abadi bernama Xin Mei mendatangi markas tahanan untuk mencari calon suami yang akan dieksekusi. Untuk menghilangkan kutukannya harus menikah 3 kali, dan setelah menikah suaminya akan tewas. Dia pun dipertemukan dengan Huai, mantan pemimpin kota Wei yang dituduh mencuri dana bantuan bencana, yang akan dijatuhi hukuman eksekusi beberapa hari lagi. Setelah mengetahui konsekuensinya, mereka pun sepakat untuk menikah, meski Huai mengetahui akan tewas setelah menikahi Xin Mei, karena bagaimanapun dia tetap akan dieksekusi. 新邪中的新梅新仙子，掌门人新雄乃是大成期修者陆大人，是我们魏县的。这桩好事是你们2位的。好，好，多谢捕头大哥。 Setelah persiapan, mereka pun melangsungkan pernikahannya. Tak ada undangan dan tamu dari manapun, karena mereka berdua sama-sama sendirian, sudah tak punya kerabat satupun. Hanya disaksikan oleh satu orang petugas bernama Cuyi. 既无父母，也无亲朋。吉时到，白首之约，一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜。 金梅，多谢了。 我也谢谢你。 Setelah menikah, Xin Mei pun pamit pergi akan kembali ke sektenya. Namun sebelum pulang, Huai meminta untuk membawakan satu tanaman bunga di rumahnya. Tak lama Xin Mei pun memasuki kediaman Huai yang sudah tak berpenghuni. 花我找到了，那的事还没办完，不能再拖了。不要那么容易相信别人，小心一点，终归是好的。时候不早了，你该走了。 Setelah memberikan pot bunganya, Xin Mei pun pergi akan kembali ke sektenya. Di tengah perjalanan dia singgah di sebuah penginapan. Namun setelah memasukinya, Xin Mei merasa pemilik penginapan bukan orang baik. Dan saat dipaksa untuk minum, tiba-tiba muncul seorang pendekar dari sekte Donju bernama Sanjun. Ditugaskan untuk menangkapnya. Sanjun berhasil menghabisi pemilik penginapan yang ternyata seorang siluman. Tak lama seorang pelajar bernama Tang Yu sadar yang sebelumnya terjebak di penginapan tersebut. Ternyata Tang Yu sangat mengenal Huai saat masih menjabat. Sebenarnya Huai adalah pejabat yang baik, adil, dan jujur. Namun musuh-musuh politiknya berhasil menjatuhkannya dengan fitnahan yang keji. Dia dimusuhi oleh para penguasa dari 9 kabupaten. 陆大人上任以来，亲自上阵，昼夜不休，一直注重修缮堤坝、平沙修堤，才守住了魏县的生机。 这都是假的，是真的，县之中唯独魏县允许卖高价粮，他可是做了一件好事啊！是好事啊。陆大人的罪定得太过草率了一些，一切说话做事都是替罪之人，得受多大的委屈啊！ Setelah mengetahui kebenarannya, Xin Mei bergegas mendatangi Huai yang saat ini akan dieksekusi. Warga pun berkumpul untuk melihatnya, dan Algojo sudah siap melakukan tugasnya. Dan akhirnya eksekusi dilakukan. Setiap satu luka tembus melukai Xin Mei, dan alangkah terkejutnya saat tiba Huai sudah tewas. 录了多少行？哎，你数了没有？行刑这么久，硬是一声没吭，1000刀，1000刀啊！
啊！下雪，这个是下雪这么大，这雪还那么大，这个办法下雪啊！知道这个事情不是这样。陆大人是不是真的被冤枉了？慎言。 Xin Mei berhasil mengambil jasad Huai dan dimakamkan secara layak. Dia merasa bersalah karena menikahi orang yang tak bersalah hingga takdirnya mati. Setelah Xin Mei pergi, tiba-tiba Cu Ying muncul menggali makam Huai. Dengan mengejutkan, Huai masih hidup. Ternyata dia bukan manusia biasa yang tak mudah mati oleh luka kecil. Dan Huai kini menyamar menjadi seorang pendekar tak tertandingi bernama Yi Dao yang wajahnya sangat mirip dengan Huai. 3天了吧？一只妖，做人倒是挺投入啊。我这几天要走，久居一顿接着一顿，快走了啊！ Saat perjalanan pulang ke sektenya, tiba-tiba Xin Mei menghentikan langkahnya. Terpikir tentang suaminya yang dieksekusi dengan kejam, padahal tak bersalah. Akhirnya Xin Mei memutuskan untuk menegakkan keadilan, akan mengusut kasusnya hingga ke ibu kota dan akan membalaskan dendam kematian suaminya. 京城怎么走？ Akhirnya Xin Mei berhasil menerobos markas besar Panglima Jinming. Semua ketakutan dan mengaku bersalah. Mereka disuruh oleh pejabat tinggi bernama Wen Jing untuk memfitnah dan menghabisi Huai. 文锦那个狗贼指使我这么干的，我认罪，可我没得选呢。当猪！逼我的。 Huai yang sudah keluar dari ibu kota singgah di sebuah penginapan. Namun tak disangka King Bao dan prajuritnya yang mengeksekusi Huai singgah juga di sana. Huai terkejut saat King Bao mengatakan bahwa istrinya Huai murka akan mengungkap kasus suaminya yang kini sudah berada di ibu kota. San Jun pun berada di sana. Dia mendukung apa yang dilakukan Xin Mei karena Huai diduga tak bersalah. Ternyata dugaan San Jun dibenarkan oleh King Bao yang seharusnya menjadi tersangka utama adalah Wen Jing dan para pejabat lainnya. Merekalah yang melakukan kejahatannya, namun Huai yang dijadikan kambing hitamnya. King Bao pun menceritakan kebrutalan Xin Mei menghukum satu persatu semua pejabat tinggi yang terlibat. Dan saat masih berbincang, tiba-tiba gadis tersebut bernama Jiang Ji dari sekte Gunung Lingji. Tak lama muncul kakak perguruannya bernama Muhan. Dan tiba-tiba muncul seorang pendekar dari sekte King Hong bernama Zhao Ying. 既然来了， Pertarungan seketika berhenti saat seorang pendekar dari Gunung Tianjin bernama Jinlun muncul. Ternyata para pendekar sengaja mendatangi tempat tersebut untuk berkumpul. Ditugaskan oleh seorang master tingkat tinggi untuk menangkap Xin Mei yang mendapatkan perintah dari istana. Tak lama muncul Gu Hong dari Gua Ryu. 收手自己的神通吧，正事要紧。等奉师命前来，捉拿在京城坏了。你们都是灵迹山修仙的人。散修金轮，眼下灵迹山少宗主林慕寒，学生委任的是日月洞的南宫姑。这样，我就不会在担惊受怕了，就让我觉得安心了。 Sebelum melakukan perjalanan memburu Xin Mei, mereka semua menikmati hidangan terlebih dahulu. Namun tiba-tiba Muhan merasakan ada racun dalam makanannya. Akhirnya Huai turun tangan yang membuat semua terkejut dengan kesaktiannya. Mereka semua mengalah mengundurkan diri dan bergegas pergi akan memburu Xin Mei. Sementara di ibu kota terlihat Wen Jing sangat ketakutan, namun Xin Mei belum menembus pertahanannya karena dihadang oleh seorang pendekar bernama Gui dari sekte King Hong.
tak bisa mengalahkan Xin Mei, Gui menggunakan kekuatannya melakukan perjalanan waktu ke 50 tahun yang lalu. Karena saat itu kekuatan Gui berada di puncak dan Xin Mei masih lemah. Namun ternyata 这是什么阵法？你竟然能掌控时间之力！我可以给你一个痛，你是打不过我的。坎都没有摸到，你可能是刚入仙门。Akhirnya Xin Mei berhasil menghabisi Gui. Kini saatnya menghabisi Wenjing, pelaku utama kematian suaminya. Namun ternyata Xin Mei juga terluka dan tak sadarkan diri. Keesokan harinya, Huai dan Cuying tiba di ibu kota akan mencari Xin Mei. Begitu juga dengan adik Xin Mei bernama Aseng sudah berada di perbatasan ibu kota akan mencari kakaknya. Namun dia marah saat diikuti oleh Jinlun. Xin Mei yang dinyatakan menghilang ternyata diselamatkan oleh dua bocil bernama Lu Jiu dan Lu Xiao. Malam harinya Xin Mei tersadar lalu mengusir kekuatan sihir milik Gui yang ingin memasuki raganya. Dan saat membawa dua bocil untuk diamankan, akhirnya Jiang Ji berhasil menemukannya. Setelah berhasil mengalahkan Jiang Ji, Xin Mei pun bergegas pergi mengamankan dua bocil. Namun saat dalam perjalanan menuju kediaman Wenjing, muncul Gu Hong dan Zhao Ying. Huai dan Cuying yang masih mencari keberadaan Xin Mei dihadang oleh Mu Han. Huai pun menyuruh Cuying untuk mencari Xin Mei, sementara dia akan menghadapi Mu Han. 但是金丹修者来了，也难以破开。 Kesaktian Huai membuat Mu Han sangat terkejut, hanya sekejap mata mengalahkannya. Dan saat Xin Mei melanjutkan lagi perjalanannya, Jiang Ji menemukannya kembali. Xin Mei berhasil mengalahkannya, dia pun bergegas pergi melanjutkan lagi tujuannya. Dan akhirnya Huai berhasil menemukan istrinya yang sudah terlalu lelah. Dia pun mengamankannya tanpa sepengetahuan Xin Mei sendiri. Karena jika mengetahuinya masih hidup, Xin Mei akan marah besar karena telah membohonginya. Setelah sadar, dua bocil mengatakan bahwa mereka menganggap Huai sebagai ayah angkatnya karena kebaikannya. Dan sampai saat ini mereka mengira Huai sudah tewas. Yang mengetahui hanya Cuying seorang. 是陆怀的孩子，是义子，爹爹对我们很好的，让他当义父了。给我们送吃的，会回来的。你们真的是夫妻吗？
Malam harinya, Huai didatangi utusan kaisar untuk menjemputnya ke istana. Huai pun bertemu dengan Kaisar Zhongding. Ternyata kaisar sudah mengenalnya sejak dulu, bahkan memanggilnya guru. Yang ternyata Yedaulah yang telah menjadikannya kaisar. Namun setelah menjadi penguasa, kaisar berkhianat ingin menghabisinya karena ketakutan dengan kekuatannya yang sangat besar yang bisa meruntuhkan kerajaannya dalam sekejap. Dia pun menenangkan kaisar tak akan membalaskan dendam. Dia kembali hanya ingin menyelamatkan istrinya dan akan meninggalkan ibu kota setelah menyelesaikan urusannya. Yang ternyata Huai bukan manusia biasa. Dia telah lama hidup dan pernah menjadi Yidao, seorang pendekar tak tertandingi. Ternyata Yidao dan Huai adalah orang yang sama. Namun tak lama setelah keluar dari istana, dia dihadang oleh Zhao Ying. 不要再插手这件事了。要离开京城，我还能饶你一命。 Xin Mei sengaja keluar dan dikejar para petugas. Dia sengaja melakukannya untuk memancing dan ingin mengetahui siapa yang selama ini telah membantunya secara diam-diam. Xin Mei semakin yakin ada yang membantunya secara diam-diam. Dia pun berteriak memanggilnya untuk keluar. Karena tak kunjung muncul, Xin Mei pun berterima kasih dan meminta untuk tak membantunya lagi. Malam harinya, dia menyuruh kedua bocil untuk pergi besok ke sekte Tianshui, tinggal dengan seorang kakek bernama Sun Yao. Dan Xin Mei juga memutuskan akan kembali ke Kabupaten Wei. Meski dendamnya belum terbalaskan semua, tersisa Wenjing seorang yang masih hidup. Setelah tengah malam, tiba-tiba pohon bunga milik Huai mengeluarkan kekuatan besar memasuki raga Xin Mei, hingga kekuatannya meningkat pesat. 怎么回事？ 竟然蕴含了如此强大的灵力！我竟然进阶筑基了！ Keesokan harinya, mereka pun pergi akan meninggalkan ibu kota. Namun penjagaan sangat ketat. Huai dan Cuying yang mengawasinya dari kejauhan membantunya dengan kekuatan sihir Cuying. Setelah berada di luar, mereka pun berpisah. Namun malam harinya, Xin Mei kembali lagi ke ibu kota. Ternyata dia bersiasat untuk mengelabui semua penjaga agar menganggapnya telah pergi. Dan akhirnya, Wenjing berhasil dihabisi. Namun tak lama, semua pendekar muncul. Xin Mei kalah dan terluka parah dengan seketika diketahui oleh Huai dan saat akan dihabisi akhirnya. Setelah kematian Wenjing, Kaisar tiba-tiba mengutus prajuritnya menurunkan dekrit bahwa Wenjing dan 3 pejabat lainnya dinyatakan bersalah dan Huai tak bersalah. Kaisar juga memerintahkan untuk menangkap seluruh pendekar yang terlibat memusuhi Xin Mei istrinya Huai, yang membuat mereka semua kebingungan dengan tindakan Kaisar. Tak lama muncul seorang pendekar tingkat tinggi dari sekte Tianyuan bernama Zhong Ying. Setelah dijelaskan semuanya, Zhong Ying menyarankan untuk tak mengejar lagi Xin Mei dan bermusuhan dengan Huai dan pulang ke sektenya masing-masing. 我先行一步。天音山不参与此事，我也不去了。我还有些私事，稍后也会赶过去。我准备回山了。贸然招惹，恐有祸端。至于那个女修，不足为惧。告辞。我送你，白师兄。那晚我看见对方的伤口便恢复如初，一瞬间便恢复了。我看到是这样的。你想到了什么？战贵人。 Xin Mei yang kini berada di penginapan Liniang akhirnya sadar. Dia sangat terkejut dan murka ternyata suaminya masih hidup. 不是死了吗？看来死得不够彻底。你冷静点。凌迟那日，我的确没死。有这般本事，为何会身陷囹圄？我自有缘由。你
你空有一身本事，明不会死，却还要与我成亲，做什么？是在耍我吗？你究竟是作何感向你报仇？只是我确实有不能与旁人说的理由，我绝对没有害你的意思。Setelah meluapkan semua emosi dan kemarahannya, akhirnya Shin Mei sadar dia telah ceroboh mencampuri urusan Huai yang punya alasan dan tujuannya sendiri. Shin Mei pun pamit tak akan mencampuri urusan dunia lagi dan memutuskan hubungannya. Huai pun memerintahkan Cu Ying menggunakan sihirnya untuk menghilangkan semua ingatannya dari 10 hari yang lalu sebelum bertemu dengan Huai di tahanan. Dan akhirnya Shin Mei terbangun yang masih berada di penginapan Lin Yang dengan raut wajah yang bingung mengapa dia berada di sana. 请问这里是什么地方？你这一病啊，就病了10几日，遇见你昏倒在了雨中。为何会昏倒在山中啊？山里下了一场大雨。多谢你救了我。不客气。 Akhirnya Shin Mei dan Huai berpisah dan saat melewati kota bertemu dengan Sanjun namun Shin Mei tak mengenalnya. Yang membuat Sanjun bingung. Karena melihat cuaca buruk mereka pun berteduh di sebuah gubuk. Ternyata di dalamnya banyak para pendekar yang berteduh juga. Yang ternyata mereka semua memiliki tujuan yang sama, yaitu akan pergi ke lembah Chongling untuk mendapatkan pil ajaib yang dibuat oleh tabib sakti bernama Tai Yi 50 tahun sekali. Dan syaratnya harus memiliki plakat giok telah tersebar sebanyak 30 biji. Suasana pun menjadi kacau saat seseorang mengatakan di antara mereka ada yang memiliki plakat giok. Ternyata yang memiliki plakat giok salah satu di antara mereka bernama Li Si. Sanjun pun mengamankannya. Huai dan Cu Ying kini sudah berada di lembah Chongling. Ternyata Huai adalah leluhur mereka yang sangat dihormati. Bahkan tabib sakti Tai Yi pun adalah muridnya. 正是弟子。那他为什么写信唤我回来？是这几年，师父一直都在找，没想到，还真的是你，师祖请。不朽丹即将出炉，给封死了。为防宵小们惦记，只有从里面才能打开。嚯，这封的也够严。 Setelah kondisi Li Si pulih, mereka pun akan mendatangi lembah Chongling untuk menyembuhkan Yunsu putri jenderal Liu Jing. Namun Sanjun tak akan ikut, ada urusan lain. Dan setelah melakukan perjalanan panjang, akhirnya mereka tiba di lembah Chongling. Dan terlihat para pendekar sakti dari penjuru negeri sudah berkumpul. 派日月洞逍遥宗的人何在啊？逍遥宗身处北乡，路途偏远。苏太医怎么还没来？出单多少啊？不清楚，主要是为了统计各位手中的，是由朱玉师兄主持，稍后便来。哦。 他谁呀？对不起，宫羽真人，我这朋友不是修行者，是日月洞的宫羽真人。那就告诉他，什么该做。 Dan akhirnya Tabib Juyu muncul membuka acaranya. Dia meminta kepada semuanya untuk mendaftarkan siapa saja yang memiliki plakat gioknya. Mereka pun mulai mendaftarkannya dengan jumlah yang dimiliki masing-masing sekte. Setelah semua tercatat, genap 30 plakat sesuai dengan jumlah pil abadi 30 biji. Namun dengan mengejutkan, sekte Tian Yuan belum tercatat. Dia memiliki 20 plakat, jadi total ada 50 plakat yang membuat Juyu bingung. 有了2块，1块，我朝有6块，新鞋庄也有1块，10块。紫盖山有3块，20块。多少？30块了。天元派20块。 加持炼丹尚需10日，今日到此为止。吴中与诸位准备好了课。 Sambil menunggu pil abadi selesai dibuat, mereka semua tinggal di sana. Malam harinya, Shin Mei bertemu kembali dengan Huai, namun dia kini tak mengenalinya. Huai pun mengenalkan dan mengganti namanya menjadi Lu Qiao yang ternyata nama aslinya. 新鞋庄新梅，不知前辈名号。我是苏太乙的朋友陆仙桥。这儿我就认得了，前辈就不用送我了。多谢前辈，那我先告辞了。
Keesokan harinya mereka bertemu kembali, namun kali ini Shin Mei terlihat lemah. Lu Qiao pun bergegas membawanya, dan setelah diperiksa ternyata terkena sihir penurut. Salah satu sihir mematikan berkekuatan tinggi yang sulit diobati. Shin Mei dapat dikendalikan sepenuhnya jika sihirnya sudah menguasai jiwanya. Hanya ada satu cara untuk menyembuhkannya, yaitu harus menghabisi orang yang menyihirnya. Dan setelah Shin Mei sadar, Qiao pun menjelaskan dan akan membantunya. 把手给我。啊！我究竟得了什么病？是术，叫言随术，这便会对施术者言听计从。我该如何破解术法？就这一个办法，杀了施术者。前辈有办法？对，我便不会让你死的。 Aseng yang masih mencari keberadaan Shin Mei berhasil menangkap Jiang Ji untuk mengumpulkan informasi. Dia juga berhasil menangkap Nanggong. Namun tak lama, Jin Lun muncul yang ternyata mengetahui dua temannya ditangkap. Shin Mei mengenalkan Lu Qiao pada dua temannya. Mereka pun duduk bersama. Tak lama muncul Zhong Ying dari sekte Tianyuan. Argon dan membuat onar seolah paling sakti. Zhong Ying, 我灵迹山的人你也敢动？ 没想到兄台功力竟如此深厚。 Hanya dengan menggerakkan jari, Lu Qiao mampu menahan serangan Zhong Ying. Namun dia tak ingin menonjolkan diri, menyembunyikan kesaktiannya. Tak lama, Muhan muncul mengejarnya, ingin berterima kasih. Muhan tak mengenalinya, padahal Lu Qiao adalah Huai. Dia pandai menyembunyikan identitasnya. Saat ini Lu Qiao mengaku sebagai temam tabib Taiyi. 兄台请留步，帮助了对方，你呢随时开口。这份情，灵迹山算是记下了。是否去过灵迹？ Jin Lun mengikuti Aseng yang membuat dia marah kembali. Jin Lun pun memohon untuk mendengarkan penjelasannya. Dia pun menceritakan bahwa dia terlahir memiliki kekuatan spiritual. Saat usia 4 tahun, seorang master ketua sekte Tianyin menemuinya dan berpesan untuk mendatangi Gunung Tianyin setelah usia 20 tahun. Setelah dewasa, Jin Lun pun mendatangi Gunung Tianyin. Dan saat itu tak sengaja bertemu dengan seorang gadis, yaitu Aseng. Dia pun jatuh hati pada pandangan pertama. Namun Aseng jinak-jinak merpati tak mudah untuk didekati. 若有下次，天阴山也保不住。不要再跟着我。 Lu Qiao dan Cu Ying turun gunung meninggalkan lembah Chongling. Dia pergi ke desa Pingxian untuk mencari orang yang mengantarkan sihir kepada Shin Mei. Dengan ciri-ciri yang diceritakan oleh Shin Mei dan informasi dari beberapa pengemis, akhirnya Lu Qiao berhasil menemukan orangnya. Lalu dibawa ke kota Sutuo, tempat di mana dia bertemu dengan seorang pendekar yang menugaskannya mengantarkan sihir tersebut. Setelah diselidiki, diduga pendekar tersebut adalah ketua sekte King Hong bernama Wabu, pendekar sakti dengan kesaktian setara dewa dan memiliki murid puluhan ribu. Tak ditunda lagi, malam harinya Lu Qiao pun menyerang markasnya. Akhirnya Qiao bertemu dengan Wabu, meminta penjelasan mengapa ingin menghabisi Shin Mei. Ternyata alasannya karena Shin Mei telah menghabisi petingginya, yaitu Gui. Dan akhirnya tak butuh waktu lama, Qiao mengalahkan Wabu. Namun dengan mengejutkan, dia meminum ramuan ajaib Dewa Ponik yang membuat kesaktiannya meningkat 4 level. Namun Qiao malah menantang sekalian Dewa Poniknya untuk turun.
kekuatan sebesar apapun tak berpengaruh kepada Kiao. Akhirnya dia berhasil menghabisinya. Dengan otomatis sihir penurut dalam tubuh Xin Mei sudah sembuh. 真正的眼髓术，我神会惩罚你的。此时此刻，你将七窍流血，你满手血腥。解决了，走吧。 Di lembah Chongling, saat Xin Mei sedang berjalan sendirian, tiba-tiba diserang oleh pendekar jubah hitam. Xin Mei berhasil ditangkap dan disangka pendekar jubah hitam ternyata Li Si. Dia memiliki misi penting dan akan membebaskannya kembali setelah misinya selesai. Setelah Li Si pergi, tiba-tiba muncul pendekar jubah lainnya. Dia memasuki pikiran Xin Mei untuk mengambil plakat gioknya. 我是谁不重要，把玉牌给我，我立刻救你出去。你的宫山玉牌藏在哪儿了？能我自己找了。玉牌归我了。 Xin Mei akhirnya terbebas dari sihir penurut. Kini kekuatannya kembali normal dan bergegas pergi. Ternyata Li Si telah berhasil diamankan oleh tabib Taiyi. Misinya hanya satu, yaitu ingin mencuri pil abadi untuk meningkatkan kesaktiannya dan ingin menjadi penguasa dunia. 等等，苏神医，请容我问他几句话。你的计划是从什么时候开始的？我听不懂你在说什么。想偷不朽丹就直说，何必装糊涂？剑斗入圣，成为这世上第一个阴。 雨姑娘， Suasana di lembah Chongling semakin kacau. Para pendekar diam-diam saling berebut plakat giok. Tak lama Xin Mei mendeteksi keberadaan pendekar jubah hitam yang mengambil plakatnya. Dia pun keluar dan bergegas mendatanginya dengan diikuti oleh Muhan. Namun ternyata... 让开！ Karena perasaan yang dalam tak mudah dilepaskan begitu saja, Jinlun masih mengikuti pujaan hatinya yang membuat merpati betina marah kembali.何不用心想一想？你怎么还跟着我？ 应该是找你的情，我是你的劫。觉得我是你的情是虚伪，这不是道。别再跟着我，最后警告你一次。 Setelah menyelesaikan misinya, Kiao dan Chuying kembali menuju lembah Chongling. Namun di sepanjang perjalanan terlihat para pendekar saling menghabisi berebut plakat giok. Sesampainya di lembah Chongling, Kiao sangat murka kepada Taiyi karena dianggap telah gagal menjadikannya ketua lembah Chongling. 那是他们自找的，不得拼尽一身的血肉，跟我有什么关系啊？这是人心贪欲驱使。做人的道理是为了让你成人成才，为什么要为了你们的长生而丧命？这世间被你弄成了什么糟烂样子？只会增加赋税，仓中无粮，锅中无米。 赋税如同山重，村户十室九空，饿殍遍地，白骨成堆。日因为不缴税，穷死饿死的有多少？行，就别说了，停下来吧。出去！学长啊！ Muhan histeris terkejut melihat semua plakatnya menghilang. Dia pun bergegas mendatangi Zhongying, diduga dialah yang mengambilnya. Namun Zhongying tak mengaku, malah menantang seluruh sektenya untuk turun. Kiao dan Xin Mei yang melihatnya memiliki siasat untuk mengetahui kebenarannya. Xin Mei mengajak Zhongying menjauh dari kediamannya, sementara Kiao mendatangi kediamannya untuk melihat buktinya. Zhongying yang mengetahui bergegas kembali.
Jongying terkejut melihat kesaktian Kiao yang mengerikan. Terbukti sudah plakat giok milik Xin Mei dan beberapa orang lainnya ternyata Jongying yang mengambilnya. Kiao pun mengamankan plakatnya dan pergi. Setelah kembali, tabib Taiyi mengatakan sudah saatnya Kiao menyempurnakan tulang dalam tubuhnya. Yang ternyata Kiao adalah satu-satunya keturunan sekte kuno yang masih hidup, yaitu keturunan kaum Jangui. Kiao harus mematahkan 5 kutukan dewa untuk menyempurnakan raganya. Dengan risiko yang sangat tinggi harus kuat menahan rasa sakitnya. 即使至少要3个时辰，持续填入新药。是。雨桐会逐层叠加他的嘴巴，以防他咬断舌头。请师傅放心。碎身之痛，穿肠切腹刮骨，出经磨难便是如此剧痛。 Sementara di aula, para pendekar sudah berkumpul bersiap akan menukarkan plakatnya dengan pil abadi. Wuhan terlihat masih marah dan tetap menuduh Zhongyi yang mencuri plakatnya. Dan akhirnya Juyu mulai mengambil plakatnya dari mereka dan dibatas hanya 30 biji. 林虚宗2枚，日月洞5枚，王氏6枚，7枚。 Dari semua yang terkumpul hanya 20 biji, tak ada lagi yang memiliki plakatnya. Dan tiba-tiba Xin Mei muncul membawa 10 plakat. Namun dengan mengejutkan dia berteriak tak menginginkan plakatnya. Sontak saja membuat semua berebut memintanya. Xin Mei akan memberikan pertanyaan kepada masing-masing pendekar yang menginginkan plakat. Jika tak bisa menjawab, plakatnya akan dihancurkan. Semua pertanyaan berhubungan dengan pajak keabadian yang dibebankan kepada rakyat. Karena sebelum ada pil abadi, rakyat tidak dibebankan untuk membayar pajak keabadian yang sangat menyengsarakan. 弟子辛梅 新鞋装修者，我是一块也不想要。不想要可以卖给我，我出天价。不能，送我几块呀？要是愿意，哥让我1、2块宫山玉牌。疑惑，我自会将这玉牌。师侄，请说。正好有一个关于计数的问题。1380年。不对，那个时候。这牌子都丢啊！ 公与师叔，不加以干预，还任其生长。叔可愿分给身后几名弟子？到吧。行。师妹。 Keputusan dan tindakan Xin Mei membuat pihak kerajaan bangga karena telah mewakili suara rakyat, namun membuat murka para pendekar 12 sekte. 师叔。 前辈是非，影响家师的心情，别让我再看见你。 Malam harinya, akhirnya Aseng berhasil menemukan Xin Mei. Xin Mei menceritakan semua kejadian selama berada di lembah Chongling. Dan tiba-tiba terdengar suara pertanda bahwa pil abadi telah selesai dibuat. Semua pendekar dan para petinggi lembah berkumpul di sana, termasuk Xin Mei dan Aseng. Sementara Kiao akhirnya sadar dari pingsannya. Dia terkejut, ternyata kekuatan tulangnya berasal dari manusia, bukan hewan. Yang ternyata Taiyi mengorbankan diri untuk menyempurnakan tulang Kiao. Dan dengan mengejutkan, Taiyi tewas yang membuat semua pendekar resah. Tak lama Kiao muncul, dan tiba-tiba tungku pembuat pil abadi hancur. Ternyata Taiyi sengaja melakukannya. Dia sadar apa yang diucapkan Kiao dan Xin Mei benar, bahwa pil abadi membawa malapetaka. 带着我这身骨头，你们帮我转告他。 Keesokan harinya, semua pendekar 12 sekte menuntut pertanggungjawaban tentang pil abadi karena mereka semua merasa dirugikan telah mengeluarkan materi besar hingga berdirinya lembah Chongling. Peng Jie meminta semua kitab pengobatan dibawa olehnya dan lembah Chongling harus disegel. Semua murid bahkan jasad Taiyi harus ikut ke sekte Tianyuan. Namun tiba-tiba你是谁？叫陆千求，是苏太乙的师傅，灭他满门，一拳不留。拿崇灵谷的主意，滚！ Setelah keadaan kondusif, saatnya Xin Mei pamit pergi akan kembali ke sektenya. Sementara Kiao akan melanjutkan lagi misinya, yaitu mencari cara mengganti darahnya dalam tubuhnya. Juyu pernah menginfokan ada benda pusaka bernama Panji Biri yang diciptakan oleh Master Sanju. Benda tersebut dapat dipakai untuk menyempurnakan darah Kiao. Diduga kini berada di tangan Zhao Yi.
是以精血为食，相依避世高人散居真人。叫左莹莹的那个毕日帆，很可能就在他的手上。他是青红教的人。那我们就去北乡，也得陪你。这次你就别跟我去了，放心吧。Saat dalam perjalanan, Xin Mei dihadang oleh Zhong Ying. Dia mengatakan beberapa waktu yang lalu di ibu kota dihebohkan dengan kemunculan seorang pendekar wanita yang membalaskan dendam kematian suaminya. Dia berhasil menghabisi 4 pejabat yang menjadi tersangka utamanya, dan pendekar tersebut adalah Yin Mei. Namun sengaja ada yang menghilangkan ingatannya. 不妨直接一点。我想说的是，这种术法会抹去人的记忆。那我该去哪里找答案？我觉得你应该知道危险。Mereka pun menyelidiki apa yang dikatakan oleh Zhong Ying menemui seseorang yang pernah mengenal Xin Mei. Orang tersebut mengatakan kebenarannya bahwa suami Xin Mei bernama Huai. Dia juga menggambarkan wajahnya yang mirip dengan Kiao. 这个人叫陆怀，把这个陆怀画出来。师姐，这就要问这位陆前辈了，他为什么要骗我？ Sanjun mendapatkan tugas mengawal para bangsawan ke kota Beixian. Dia penasaran apa yang ada di dalam peti, namun saat membukanya ternyata kosong. Dan tiba-tiba pendekar sakti Yidao muncul dari belakang yang pernah Sanjun kenal sebelumnya. Yidao tak sengaja bertemu dan ikut bergabung bersama mereka. Keesokan harinya, Yidao menjelaskan bahwa nama aslinya adalah Lu Qiao. Nama Yidao dikenal zaman dulu sebagai pendekar Tatar Tandingi. Tujuan Qiao akan ke kota Beixian untuk mencari pusaka Panjibiri. 风红一刀是我行走江湖的绰号，陆千桥。 Zhong Ying yang kini sudah berada di sekte Tianyuan ditugaskan oleh ketua sekte bernama Mopu untuk pergi ke kota Beixiang mencari seorang pendekar dari sekte sesat yaitu sekte Wushuang yang telah mencuri kitab sihir dari sekte Lingji. Zhong Ying harus merebut kembali kitab tersebut agar tak disalahgunakan. Dia akan ditemani oleh adik perguruannya bernama Sima. 了灵迹山的功法秘籍，他们成立了一个邪恶各个人族城池之间，名叫无双会，藏在凤凰城四合书库之中。你们切记。 千万不要被他们同化了。是。教主召集我们几个法王来开会，侧服饰，这份体贴。以术法强弱来论高低。 Di tempat lain di markas besar sekte King Hong, ketua utama sekte bernama Putian memanggil para petingginya akan membahas terkait tewasnya Wabu ketua cabang yang dihabisi oleh Qiao. Ketua menugaskan Zhou Ying dan Wen Yin untuk mencari orang yang telah menghabisi Wabu. 都起来吧！谢教主。贺瓦卜以及一众教众邀你们前来，因延绥术操控而亡。碧水潭惨遭重创，我等定要为他报仇。我自请前往碧水分坛。一便去吧。都退下吧。迅木金刚前去，盯着他点儿。是。 Di tengah perjalanan, Wen Yin dan pasukannya singgah di sebuah penginapan. Dia meminta kepada pemiliknya untuk mengosongkan semua kamar atas. Sedangkan di sana ada Qiao dan rombongannya yang sedang menginap. Si pemilik mencoba bernegosiasi. Karena tak ingin ada masalah, Qiao pun mengalah akan pindah ke kamar bawah. Namun malam harinya, Zhou Ying menyerangnya.你想干什么？你帮我把文英那个大块头杀了，说来听听。 毕日帆。 Di tempat lain di markas cabang sekte King Hong, terlihat ketua cabang bernama Xuanji murka karena Gui putranya telah dihabisi oleh Xin Mei saat membalaskan dendam suaminya. Xuanji akan turun gunung sendiri mencari Xin Mei. 阿鬼死了。去，找到他，我要去见他。 Zhou Ying yang masih bersama Qiao mengajaknya kerjasama untuk menghabisi Wen Yin. Dengan imbalan dia akan membantu Qiao mendapatkan pusaka Panjibiri. Dan tak lama terdengar kebisingan dari luar yang ternyata Muhan. Dia ditugaskan ayahnya untuk mencari kelompok sekte sesat Wushuang yang telah mencuri kitab kuno sekte Lingji. 住我那间房吧。兄台，你是为什么来北乡啊？我爹啊，让我来收拾一会儿入魔无双会的邪宗组织。听说这些日子。 逃到北乡来了，偷了我家的藏经阁，还打伤了我们家弟子。你身后这些是你朋友啊？幸会。别忘了我们的约定哦。哎，
Di wilayah Beixiang, saat Jinlun sedang berjalan tak sengaja melihat seseorang sedang dirundung, yang ternyata Xuanji. Jinlun pun menghajar mereka. Namun tak lama setelah berbincang, Xuanji balik lagi mencari mereka kembali. Xin Mei yang akan menuju Beixiang kini tiba di kota Sutuo. Setelah mendapatkan info dari beberapa penduduk, dia berhasil menemukan orang yang menjadi perantara Wabu untuk menyihirnya. Orang tersebut mengatakan bahwa yang menyembuhkan Xin Mei dari sihir penurut Wabu adalah Kiao. Xin Mei pun meyakini bahwa Kiao dan Huai adalah orang yang sama. 他不远万里的过来给你报仇，那个人应该是你的朋友吧？有一声询问。我之前被人下了盐随署，告诉你到底是怎么好的。兄前辈，我便不会让你死的。我得找到他。 Xin Mei mendatangi pendeta Peng meminta tolong ingin bertemu dengan Kiao melalui lautan kesadarannya. Setelah lama mencari, akhirnya Xin Mei berhasil menemukan Kiao. Tak banyak basa-basi, Xin Mei mengatakan bahwa Kiao adalah Huai yang pernah menikah dengannya. Sontak saja membuat Kiao terkejut. Dia pun menjelaskan semuanya dari awal. 陆怀，陆大人。 事情的经过就是这样。又为何要与我成亲？我有自己的理由，不能告诉你。为何还要继续蒙骗于我？你为何还要消除我的记忆？我没有想要骗你，你想要什么补偿，尽管开口。还是不能给我一个解释？那我问你最后一个问题：你现在在哪儿？ Setelah mendengar semua penjelasannya, Kiao dan Xin Mei kembali ke raganya masing-masing. Namun tiba-tiba terdengar suara dentuman yang keras. Setelah keluar terlihat Wen Yin yang ternyata telah mengetahui bahwa orang di hadapannya adalah Kiao, pendekar yang telah menghabisi Wabu. 大象而行。你杀了赫瓦卜，碧水潭的事是你做的，真是找死！ Kiao berhasil mengalahkan formasi Wen Yin, dan saat Sanjun akan pergi membawa rombongannya dihadang oleh Mu Han. Karena curiga mereka adalah kelompok Wushuang yang mencuri kitab sakti Lingji. Wen Yin memanfaatkan kesempatan mengajak Mu Han kerjasama untuk menghabisi Kiao. Xuanji akhirnya berhasil menemukan Xin Mei yang kini sudah berada di Beixiang. Dia marah besar akan membalaskan dendam kematian putranya. Kesia与我有何仇怨？本座夏玄子，我是他父亲，可还认得他？ 我要杀了你！赏你一个痛快！ Wen Yin kalah lagi, dia pun meminum ramuan yang sama seperti Wabu untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa.
Kekuatan sebesar apapun tak berpengaruh kepada Kiao hingga Wen Yin terluka parah. Namun tiba-tiba Kiao mendeteksi Xin Mei dalam bahaya. Kiao meminta San Jun untuk menjaganya, sedangkan dia akan menolong Xin Mei memasuki jiwanya. Dan tiba-tiba Muhan berbalik arah memihak kepada Kiao, sementara Kiao masih melawan Xuan Ji. Pendekar sekelas Xuan Ji dengan mudah dikalahkan. Xin Mei pun bergegas pergi dan Kiao kembali lagi ke raganya. Wen Yin akhirnya tewas dihabisi oleh Zhao Ying. Zhao Ying pun meninggalkan tempat. Dan tiba-tiba Muhan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap semua teman Kiao. Sontak saja Kiao marah dan membawa Muhan keluar. Dan akhirnya Kiao menemukan Xin Mei. Sementara Zhao Ying kembali ke sektenya melaporkan kepada ketua dengan memfitnah bahwa Wen Yin telah tewas dihabisi oleh Muhan, putra ketua sekte Lingji. 拜见教主，属下无用，没能救得了文英法王。 是谁杀了他？ 林慕寒，灵迹山少主，临安之子。 Xin Mei yang kini bersama Kiao marah besar karena mengetahui bahwa Kiao keturunan kaum Jiangwei. Xin Mei mengeluarkan pedangnya ingin menghabisi keturunan terakhir kaum Jiangwei karena telah merusak dunia di masa lalunya. Kiao hanya bisa pasrah meski dijelaskan apapun. Xin Mei sangat membencinya. 我是战鬼于你，战鬼人，恶贯满盈，我害过你吗？没有分别，所以你们是畜生。那你就杀了我吧。 那我就走了。 Su Peng bertemu dengan Jiang Ji dan Gu Hong, melaporkan bahwa Muhan dibawa oleh Kiao. Saat sedang berbincang, tiba-tiba Jiang Ji merasakan ada yang menguntitnya, yang ternyata Aseng. Kebetulan Jiang Ji dan Gu Hong memiliki dendam yang belum terselesaikan. 别跑！ Kiao dan Chu Ying mendatangi pavilion hiburan akan menemui penari bernama Yao Niang untuk mencari info siapa Xuan Ji sebenarnya. Namun dengan mengejutkan, penari tersebut bukan Yao Niang melainkan Xin Mei. Kiao pun bergegas membawanya. Xin Mei menjelaskan dia tiba-tiba berada di sana, diduga dibawa oleh pemilik pavilion saat Xin Mei pingsan di pinggir jalan. Namun akhirnya mereka berdua menjadi baikan kembali setelah Kiao menjelaskan bahwa dia bukan orang jahat meski keturunan kaum Jiangwei. 虽然我是战鬼人，我不是坏人，我对得起我自己的良心。 我从来都没有参与过当年的那场战争，也从来没有滥杀无辜过。但我不希望你误会我。你真的不是坏人吗？我保证，我不是坏人。
Qiao dan Xin Mei bertemu kembali dengan kelompok Wushuang, termasuk pendeta Peng yang ternyata bagian dari mereka. Dia pun menjelaskan kebenarannya tentang sekte Wushuang, bahwa dulu para pendekar Wushuang memiliki kesaktian di atas rata-rata. Namun suatu hari 12 sekte abadi datang menyerang, meratakan mereka semua dalam satu malam, dan mengambil kitab pusaka leluhur Wushuang. Sekte abadi melakukannya karena mulai ketakutan dengan kesaktian sekte Wushuang, tak ingin ada saingan. Dan yang tersisa dari mereka mencoba bertahan. Mereka hanya ingin menyalin kitab tersebut yang tersimpan di ruang kitab Sihi. Namun syarat masuknya harus memiliki lukisan yang dibuat oleh pendekar sakti bernama Bukuan, yang sangat langka dan mustahil untuk didapatkan. 凤凰城的四合书库内都有120卷，尽在此书中。要想进入书库，落雁双飞图就是我们入场的药。吴不全的大作是他的墨宝，世间稀有，乃古今水墨画第一人也。再不进去，就来不及了。画上吴不全，公子此言当真。 Qiao mengatakan bahwa dia memiliki lukisan buatan Master Bukuan. Dia pun mengajak Xin Mei ke sebuah toko tulis, dan Qiao mulai melukisnya yang membuat Xin Mei terkejut. Ternyata Master Bukuan adalah Qiao sendiri pada masa dulu. 吴不全，是你？这个身份就不能再用了。最喜欢的还是锋利笔触，阴暗对比。你还有多少我不知道的身份？ 成了。 Aseng yang terluka oleh tebasan pedang Jiangji akhirnya ditemukan oleh Jinlun. Tak lama dia pun sadar dan mulai diobati. 妈娘，这是哪儿？你救了我。听说你出事了，我便来找你了。我见到你的时候，你已经晕过去了。不介意的话，我替你治疗吧。 Keesokan harinya, Qiao pun memberikan lukisannya. Setelah diperiksa dengan teliti, lukisan tersebut asli buatan Master Bukuan. 这两幅都是不全先生的真迹，真的是不全先生的大作呀！不用破费了，这些画，感恩陆大侠。我们请陆大侠吃顿饭吧。啊，陆大侠稍后，饭马上就到。 Setelah kondisi Aseng pulih, mereka pun keluar dari gua. Namun tiba-tiba terlihat sekumpulan para pendekar sakti diutus oleh Jianzun yang ternyata masih hidup untuk menangkap Xin Mei yang telah menghabisi Gui. Mereka semua harus menyatukan kekuatan karena Xin Mei dilindungi oleh Qiao, pendekar tingkat tinggi. 不过只会唱些陈词滥调。少在这里诋毁我兄长！ 人都到齐了吧？他们口中的女修应该是师姐。身边有一个元阴气的高手，让我们一起动手。别耽误功夫了，走吧。4个元婴，功法皆在你我之上。跟我来。 Tak butuh waktu lama, akhirnya mereka menemukan Xin Mei dan Qiao. Xin Mei terluka parah dan tersadarkan diri. Qiao pun pasang badan melindunginya. Namun tiba-tiba semua pendekar kesakitan seperti terkena kutukan, yang ternyata Aseng berhasil mengendalikan mereka dengan sihir ciptaan Xuanji. Bukan hanya mereka, namun semua pendekar bawahan Xuanji tewas. Aseng mengetahui sihir tersebut, ternyata dia mantan tangan kanan Xuanji di masa lalunya. Xuanji seketika terkejut mendeteksi semua anggotanya tewas. Dia pun segera kembali ke markasnya, dan tiba-tiba
Suandi dan Jinlun bertemu kembali. Aseng telah merencanakan sebelumnya untuk menjebak Suanji agar memasuki jurang yang dalam. Mereka pun menyatukan kekuatan. Pertarungan seketika terhenti saat Suanji mengatakan bahwa Aseng adalah putri kandungnya. Sontak saja Jinlun terkejut. Aseng ingin menghabisi Suanji karena sudah sangat muak dengan kejahatannya. Jinlun, 住我！你大发慈悲的死一下吧！ Karena Suanji terlalu sakti dan susah ditaklukkan, Aseng memutuskan untuk melukainya sendiri agar dirasakan sama oleh Suanji. Ternyata sebelumnya Aseng berhasil menyatukan darahnya dengan darah Suanji dengan menggunakan sihir kuno untuk menyatukannya. Aseng pun menyuruh Jinlun untuk melemparkannya ke dasar jurang kematian. 愧是我夏玄子的女儿。你的命都握在我的手中，如今我为刀俎，你为鱼，锦纶，快杀了他！ Akhirnya Jinlun berhasil melemparkan Suanji ke jurang kematian. Namun tiba-tiba Pendeta Peng beserta anggota Wushuang menyusun rencana. Dibagi tugas masing-masing untuk menghafal kitabnya yang terdiri dari 120 gulungan yang nantinya akan disalin oleh mereka. 大家还有谁能多背几卷？历法24卷，我全包了。还可以多背3卷。好，教授给我加5卷。我可以多背5卷天文，给我加6卷。3时前。 再次拜过，状我人族，九死不悔！状我人族，九死不悔！状我人族，九死不悔！ Setelah persiapan yang matang, akhirnya mereka memasuki gedung kitab. Mereka pun bergegas mencari kitabnya yang sudah dibagi tugasnya masing-masing. Setelah 5 hari pingsan, akhirnya Shinmei sadar. Mereka masih bingung siapa yang telah membantunya menghabisi para pendekar utusan Suanji. Dan setelah beberapa saat, Aseng akhirnya kembali menemui kakaknya. Dia pun menjelaskan semuanya dan Shinmei kini mengetahui ternyata Aseng yang telah menghabisi para pendekar utusan Suanji. Dan setelah beberapa hari, Aseng memaksa kepada kakaknya ingin pulang ke sekte Xinxi. 我们走吧。我们走。本来说好留下来陪你的。等我这边事情忙完了，我就去找你。你可一定要照顾好你自己。 好，走了，时间到了。那我走了。去吧。Utusan sekte abadi akhirnya tiba di gedung Sihi akan menghancurkan kitab kuno Wushuang dan menghabisi para pendekar Wushuang.天门的人来了，快跑！ Kelompok Wushuang dibantai dan gedungnya pun dihancurkan. Yang selamat hanya beberapa orang. Mereka bergegas menyelamatkan kitabnya dan berusaha sekuat tenaga untuk keluar.
32卷，32卷找到了，一卷找到了，我这边有第3卷，快走，带着书快走，快去开门，快走，大姐。Jansun berhasil menghabisi salah satu di antara mereka, namun dia masih terjebak di dalam, dan tak lama rekannya pun muncul. 只不过是个凡人。快，带着书走。 Yongying dan pasukannya tiba di sana, namun dengan mengejutkan Kiao muncul. Tak lama Sanjun keluar, disuruh bergegas pergi bergabung dengan yang selamat. Yongying membagi tugas untuk menghancurkan kitabnya, sementara dia akan menghadapi Kiao. 别想动他们分毫。 Kelompok Kusuang yang sedang menyalin kitabnya dilindungi oleh Sanjun dan yang lainnya. Sanjun dan yang lainnya kalah, namun tiba-tiba Kiao muncul di sana pasang badan, menantang semuanya untuk maju bersama. Tak peduli seberapa kuat mereka, Kiao akan meratakannya. 今日无论多少人，一起上吧。造访享有灵根福子。 Dengan mengejutkan, Xin Mei muncul kembali, yang ternyata sebelum tiba di perbatasan kota, dia mendapatkan info bahwa gerung kitab hancur dan kelompok Kusuang dihabisi. Xie Ying mengorbankan diri demi melindungi Xin Mei. Xin Mei pun akan melawannya kembali meski masih terluka untuk melindungi kelompok Kusuang yang diyakini tak bersalah. Dan tiba-tiba Xin Mei mengeluarkan kekuatan besar yang membuat semua menghentikan pertarungannya. Dan akhirnya Xin Mei pun bertemu kembali dengan Kiao. Mereka yang sedang menulis akhirnya dibobol juga oleh Sekte Abadi. Namun tak disangka Aseng muncul kembali mengikuti kakaknya. Dan akhirnya salinan kitab selesai semua. Mereka pun dibagi tugas untuk membawanya ke wilayah dataran tengah. Kiao dan yang lainnya akan menghadang mereka. Kiao bergegas membawa Xin Mei karena sudah berhasil melindungi kelompok Kusuang dan kitabnya. Mereka terus berjalan menuju dataran tengah. Namun tiba-tiba 3 orang dari mereka tewas karena kelelahan. Karena dia pun sudah tak kuat lagi mempercayakan semua kitabnya kepada Sanjun. 拜托，你一定要把无双迷路，一定要带回中原。快走！招致罪孽不休的杀业，好念在前，懊不悔。大道西归，
Tak lama, Kiao dan Xin Mei tiba di sana, terkejut melihat semua kelompok Kushuang tewas. Dan tiba-tiba terlihat Sanjun terluka parah dan terlihat beberapa kitabnya terbakar. Ternyata perbuatan Suanji dia muncul kembali, dan akhirnya pertarungan brutal pun terjadi. Akhirnya Suanji berhasil dihabisi, namun tak lama Kiao tersadarkan diri, dan tiba-tiba dia sudah berada di tempat yang tak dikenal. Ternyata Kiao dan Xin Mei diselamatkan oleh Zhao Ying, namun Xin Mei masih tersadarkan diri. Dia diobati oleh seorang pendekar. Dengan mengejutkan, pendekar tersebut adalah Putian, ketua Sekte King Hong. Ternyata Kiao berada di markas besar Sekte King Hong. Putian menjelaskan bahwa sebenarnya Sekte King Hong mengajarkan kebaikan, namun dia tak berdaya karena para ketua cabang semua menentangnya dan bertindak tanpa aturan. Kiao menanyakan di mana Sanjun. Putian pun membawanya ke pemakaman karena tak tahu Sanjun termasuk ada di sana atau tidak. 连同这把刀一起埋了。 Setelah kembali ke markas King Hong, Putian meminta tolong untuk menerjemahkan kitab kaum Jangui. Sontak saja membuat Kiao terkejut, yang ternyata Putian telah mengetahui bahwa Kiao turunan terakhir kaum Jangui. Tak disangka Putian yang dikenal ketua sekte paling kejam masih menerima keberadaan kaum Jangui. 想跟你交个朋友，我看你很有眼缘，叫你陆小友可好？可以啊。这些都是我随手记的，帮我翻译古书。 可否？战鬼人的书，教主怎么就确定我一定懂得？发现陆小友的身份。好，我答应。 Dengan mengejutkan, ternyata Xi Ying dan Sanjun masih hidup. Xi Ying yang sebelumnya mengorbankan diri demi melindungi Xin Mei memiliki perlindungan diri tersembunyi. Sedangkan Sanjun terluka parah akibat pukulan Suanji. Dan tiba-tiba terdengar suara pasukan Sekte Abadi. Mereka pun bergegas melarikan diri. Namun ternyata yang mengejar mereka adalah Sekte King Hong. Mereka berdua kalah dan tersadarkan diri, sementara Aseng yang sedang membawa separuh kitabnya masih diikuti oleh Sekte Abadi. Suatu malam, Zhao Ying mengatakan kepada Kiao agar segera membawa Xin Mei pergi dari sini. Dia pun menunjukkan sesuatu secara diam-diam kepada Kiao. Saat memasuki satu ruangan, Kiao terkejut melihat senjata teman-temannya berada di sana. Sedangkan Putian mengatakan sudah dikubur bersama pemiliknya. Kiao pun menyusuri ruangan yang lain. Dia semakin terkejut melihat jasad Xi Ying ada di sana dan akar spiritualnya hilang. Ternyata Xi Ying telah tewas dihabisi. Sedangkan Sanjun belum diketahui nasibnya. Dan tiba-tiba Putian muncul. Kiao murka karena sudah merasa dibohongi.
谎话。找到他。 Setelah kembali ke ruangan, Xin Mei sudah hilang dan tak lama muncul Cuying membawa Kiao keluar. Dan setelah aman, Cuying menjelaskan dia menerima surat misterius menginfokan bahwa Kiao sedang dijebak oleh Putian. Kiao yang masih terluka dalam memutuskan akan kembali ke sektenya, yaitu sekte Liu Bo menemui gurunya bernama Xian Yin. Kiao akan menyelamatkan Xin Mei setelah memulihkan kondisinya. 现在伤得不轻，接下来咱们去哪儿？我们去六波观。 找我师父，单凭你我根本不是他们的对手。英红教人多势众，新梅现在在他们的手上。流波观，走。 Aseng dan dua temannya melanjutkan lagi perjalanannya. Mereka kini tiba di perbatasan Sumen, tak jauh lagi dari wilayah dataran tengah. Dan tak lama muncul Jenderal Xiaoqin menjemput mereka yang sebelumnya telah dikirim surat ke istana. 收到你的信，我便连夜带着人赶过来了。小秦将军，你真的来了。 多谢阿胜姑娘，关乎人族生死存亡，本将军怎能不来？秦将军会把我们送到安全的地方，一路护送我们至此。你们走吧，我还有事。 Wang dan Supeng ditangkap. Ternyata semua kekacauan yang terjadi siasat Putian memanfaatkan agar sekte abadi berselisih dengan Kiao dan sekte Wusuang, dan Putian yang mengambil keuntungannya dengan merampas akar spiritual mereka. Putian berambisi ingin menjadi penguasa dunia dan ingin meruntuhkan sekte abadi. 回禀教主，玉山和天元派日月洞弟子已尽数抓回。不怕我爹来了，把你这青红教义本事去中原溜一溜，看看你们这群死孩子！师傅，你醒醒！ 师傅，他的灵根倒也不算浪费。带他去哪儿？给你个杀全刀的！ Tak ditunda lagi, Putian menurunkan para pendekarnya mendatangi sekte abadi yang masih berada di Beixiang. 青红教，我们并未得罪过青红教。那我可不知道，你们烧了我们那么大一个书库，你们一个都别想跑。 在做什么？快走！白师兄。 Aseng yang sedang sendirian dikejutkan dengan kemunculan Jinlun yang ternyata masih hidup. Namun lengannya tinggal satu. Dan seperti biasa, sikap Aseng sangat dingin, tak punya hati nurani. 你没死。是。你去哪儿？也不是全然的没有信吗？ 有那么重要？你不会在这儿等着我给你道歉吧？可以让我走了吗？为什么？你说过，让你远离我，瑞相逢，这可都是你自愿的。你为什么要这么对我？回去吧，去动你的大道具。怎么就不记得我的好呢？我以为你一定会回来找我的，你就没有什么想跟我说的吗？难道都没有一丝惊喜吗？就别再跟着我，我骨子里就是无情无义。预知所有。 是我，谁来怜悯我的承受？ Aseng pergi meninggalkan Jinlun, namun di perjalanan tiba-tiba diserang ratusan burung hitam. Aseng ditangkap dan dibawa ke ruang tahanan. Dia dipertemukan dengan Sanjun dan Ximei yang sama sedang dikurung di sana. 师姐，师姐，我就说你有一件礼物。想死是吧？再来啊！师姐是怎么被抓到的？此事说来话长。 Ximei dibawa ke hadapan Putian, akan diambil akar spiritualnya. 金姑娘，你到底是哪一边的？你既是修仙者，你又是哪一边的？为何在暗中猎杀仙门？究竟是人是鬼？
伶牙俐齿。直接把他灵根挖了，丢在门外喂狗。Putian tak mampu mengambilnya, malah tembus terdeteksi oleh Kiao yang sedang berada di kuil Liubo. Kiao menduga Xin Mei dalam bahaya. 这是怎么了？是小凡。教主，教主，这是什么？ Kiao bergegas kembali ke wilayah sekte King Hong dengan memanggil Zhao Ying. Ternyata Zhao Ying yang selama ini membantu Kiao yang pernah mengirim surat kepada Chu Ying dan diyakini akan membantu menyelamatkan Xin Mei, namun dengan satu syarat. Kiao harus membantunya menghabisi Putian dan menghancurkan sekte King Hong. Dan akhirnya mereka pun sepakat. 你想怎么做？灭了青红教，打破囚禁你的牢笼。我会帮你杀了福天，3日后便是青红教的大法会，我会在那天当众杀了他。 Xin Mei dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari sana namun sia-sia karena kekuatan mereka disegel oleh sihir Jiuxi. Dan tiba-tiba Xin Mei teringat gurunya pernah mengajarkan teknik mengumpulkan kekuatan spiritual yang tersegel, namun berisiko tinggi jika salah sedikit akan merusak akar spiritual. Mereka akan menyatukan kekuatan membantu Xin Mei. Nyam. 我没事，成了。 Akhirnya segel kekuatan mereka berhasil dilepaskan, namun mereka harus memulihkan tenaga. Dan tiba-tiba utusan Putian muncul akan membawa Muhan untuk diambil akar spiritualnya. 就把你们全杀了，我去就我去。走吧。 跪下！你看看这是什么地方？当猪！杀！这该死的修行者不得食其果。好，去拔出他的灵根。安心的去吧。祝你死不瞑目。 Zhao Ying mulai melakukan aksinya memasuki ruang senjata dari para pendekar yang dihabisi. Setelah membawa beberapa pedang, tiba-tiba petinggi sekte muncul, yang ternyata Putian telah mencurigai Zhao Ying dengan mengutusnya untuk mengawasi Zhao Ying. 束手就擒吧。元婴之剑。 Setelah memulihkan tenaga, mereka pun mulai beraksi berhasil keluar dari tahanan. Sementara Muhan yang masih berada di hadapan Putian mengeluarkan kekuatannya. Ternyata Jiang Ji berada di sana menyamar di antara mereka. Namun mereka berdua kalah juga. Dan tiba-tiba Kiao muncul yang membuat semua panik ketakutan. Dengan mengejutkan ternyata Putian saudara perguruan Kiao, murid Wu Liubo bernama Xiaopan. Namun Kiao tetap akan melawannya karena kejahatannya akan merusak dunia. 小凡，好久不见。你想起来了？对，怀念咱们以前的刚来流波观的时候，几岁来着？我比你高一些。你就这么样把我当朋友吗？你能怎样？血债血偿。 Xin Mei tersengaja menemukan Zhong Ying yang sama sedang dikurung di sana. Terlihat Zhong Ying sangat lemah karena akar spiritualnya telah dicabut. Dan setelah keluar, mereka dihadang oleh petinggi King Hong bernama Master Tiling. Dengan tepat waktu, Zhao Ying muncul, membantu Xin Mei dan membawa pedang mereka. Setak saja membuat Master Tiling terkejut. Mereka pun bersatu untuk melawannya.
Mereka berhasil menghabisi Master Tiling, lalu bergegas mendatangi Kiao, dan akhirnya mereka semua berkumpul kembali. Putian sangat marah kepada Zhao Ying yang telah mengkhianatinya. Tak ditunda lagi, Putian mengeluarkan formasi yang telah direncanakan sebelumnya untuk menghabisi Kiao. Namun ternyata Kiao juga sudah merencanakan sebelumnya. Dia mengeluarkan kekuatan Panji Biri yang sudah didapatkan dari Zhao Ying untuk menyempurnakan darahnya. Namun dengan mengejutkan, seharusnya kekuatan Kiao menurun setelah menghilangkan kutukannya. Tak disangka kekuatannya malah naik ke level tertinggi jauh di atas Putian. Kesaktian Kiao mencapai level Danceng. Hanya dengan menggerakkan jari mampu menghabisi Putian dan para petingginya, yang membuat mereka semua terkejut melihatnya. Dan akhirnya mereka semua kembali ke sektenya masing-masing. Kiao dan yang lainnya kembali ke Kuil Liubo, termasuk Zhao Ying ikut bersama mereka. Mereka mencetak kembali kitab Wushuang. 请你干点活。看到了没有？多少卷？课挺快的，这回赶上2升1半，你也挺好，祝贺你了，1半了，看着就比你快啊。第几卷了？16，有字不清晰啊？哦，没有，那边的第11卷还缺第3和第7。没有帮你，不用了，又吃饭。 Muhan dan Jiang Ji dipanggil oleh ketua sekte Tianyuan untuk meminta keterangan yang terjadi selama berada di Beixiang. Namun Randeng dan gurunya malah memojokkan mereka berdua seolah-olah tak bertanggung jawab. Karena sudah terlalu memojokkan dan memfitnahnya, akhirnya Muhan buka suara bahwa Randenglah tersangka utama yang mengacaukan keadaan dengan membakar gedung kitab dan kabur tak bertanggung jawab. 告状！你要告何人？制造混乱，趁着浑水摸鱼，洪门临阵脱逃。他说的可是真的？你在这信口胡言！那种祸害根本就不配在天元山。他夸大其词，血口喷人。我敢对其起誓，测试你有没有说谎。这是天阴山的试金石，你敢吗？还不跪下！弟子知错，还不去给林少宗主道歉？还请林少宗主原谅。若是还有不满，不妨就在此处。 多谢林少宗主赐教。 Setelah permasalahan selesai, akhirnya Muhan akan kembali ke sekte Lingji. Namun Jiang Ji meminta izin untuk tinggal di sekte Tianyuan, ingin menjaga Zhong Ying yang kini sudah tak punya lagi kesaktian. Ditakutkan ada orang yang ingin mencelakainya. Jiang Ji pernah berhutang nyawa kepada Zhong Ying. 这阵法实在太过邪门了，破开结界，你们抓紧时间逃命。走啊！走。 我带你走。 Tibalah saatnya Kiao akan mengembalikan ingatan Xin Mei saat pertama kali mereka bertemu. Xin Mei， 愿意嫁给我？我也谢谢你。我想起来了。 Zhong Ying yang kini sudah tak punya kekuatan direndahkan oleh semua adik perguruannya. Dia disuruh membawa air dari sungai. Hanya Yuan Qi yang setia dan selalu membelanya. Bahkan tempat tinggalnya pun dipindahkan setara dengan murid baru. Dan keesokan harinya penghinaan semakin merajalela. Ditambah dengan kemunculan Randeng yang sangat dendam kepada Zhong Ying. Salah satu dari mereka bernama Yuan Peng menantangnya. Zhong Ying pun menyuruh Yuan Qi untuk melawannya dengan memberikan arahannya terlebih dahulu.你也来教教我。你行了，今天就先到这儿。 Setelah selesai menyalin kembali catatan Wushuang secara keseluruhan, mereka pun turun gunung akan pergi ke dataran tengah dengan dibagi dua kelompok. Aseng pergi bersama Sanjun dan Kiao bersama Xin Mei, sedangkan Zhao Ying akan kembali ke kampung halamannya. 你们保重。
恰。Sekte Tianyun menerima informasi bahwa Kiau dan yang lainnya mulai turun gunung dibagi 2 jalur. Ketua pun menurunkan anggotanya untuk menyergap mereka. Sanjun dan Aseng yang mengetahui sedang dikejar memutuskan untuk berpisah untuk mengelabui mereka. Dan akhirnya Aseng tiba di perbatasan ibu kota membawa kitabnya dengan disambut oleh utusan kerajaan dan anggota Wushuang yang bernama Sun Gang. 大生姑娘，在下秦岩，我带了无双秘录回来，奉无双会之命前来接应。秦某深谢。这位是孙刚，他熟识路线，姑娘不必担心。姑娘，该上路了。 Ternyata Kiau dan Xin Mei lebih dulu tiba di markas besar ketua sekte Wushuang. Ternyata ketua Wushuang adalah Tuan Ji yang pernah menghadiri acara pil abadi di lembah Chongling sebagai utusan kerajaan. Tak lama berbincang, Kiau yang cerdas akhirnya mengetahui bahwa Tuan Ji pernah merencanakan untuk menghabisi tabib Taiyi karena ingin menghancurkan tungku pil abadi. Namun saat itu Taiyi keburu sadar dan menghancurkan tungkunya. Kiau sangat kecewa namun sudah terlanjur membantu kelompok Wushuang. Xin Mei hanya bisa berharap untuk mensejahterakan rakyat jika suatu saat Wushuang berhasil menguasai dunia. Dan saat keluar terlihat Aseng sudah berada di sana siap bertarung jika mereka menyerang. Setelah berada di luar, mereka dikejutkan dengan suara keras lonceng kerajaan. Pertanda Kaisar Zhongding telah tewas karena sudah terlalu tua, berusia 120 tahun. Dia memutuskan untuk pergi dan berkumpul di penginapan aman, yang ternyata Sanjun sudah berada di sana. Misi Kiau selanjutnya akan kembali ke lembah Chongling untuk menyempurnakan jantungnya sebagai penyempurnaan terakhir, dan Kiau akan menjadi manusia biasa, dan kesaktiannya akan kembali ke level dasar. 你也就可以做一个普通人了。等到最后一步画完心，我陪你一起。 接下来要回崇灵谷吗？没事，君陪我一起就可以了。这么重要的事，我必须陪在你身边。要陪我去的话，说不定我会分心。你又不是没看到，没什么事儿，我一定会平安回来的。 Kembali ke sekte Tianyuan, saat Zhongying sedang membawa air tersengaja melihat seorang pendekar dari sekte King Hong bernama Mo Guan, namun memakai pakaian sekte Tianyuan. Zhongying pun mengikutinya namun tak terkejar. Lalu dia menugaskan Yuan Qi untuk mengawasinya. Dan malam harinya Yuan Qi melihat Mo Guan lalu mengikutinya. 长老，猩红教的衣服。 Keesokan harinya, Zhongying dikejutkan dengan Yuan Qi yang terluka parah. Dia pun bergegas mendatangi ketua sekte meminta untuk mengobatinya. Namun ketua terkunjung keluar karena sudah menganggap Zhongying bukan siapa-siapa. 掌门师尊，弟子白宗营救援起一命，请见掌门师尊。 掌门师尊正在议事，你是灵根被挖了，还是脑子被挖了？就赶紧离开。元气，元气，元气，师兄，元气。 Dalam tubuh Aseng mulai muncul keanehan akibat dari percikan darah burung hitam, sekte King Hong yang memasuki matanya. Tibalah saatnya Kiau ditemani Sanjun akan pergi ke lembah Chongling menyempurnakan jantungnya. Namun di tengah perjalanan Kiau sengaja membuat Sanjun tersadarkan diri. Ada urusan penting yang harus diselesaikan. Ternyata Kiau mendatangi sekte Tianyuan yang sebelumnya dipanggil oleh ketua sekte bernama Li Mopu. Mereka menuntut beberapa masalah dan Kiau siap akan menerima semua konsekuensinya asal tak melibatkan Xin Mei. 你还敢来？胆子倒是不小。继修者要见我，我不敢过来。此次换我来。 所谓何事？苏太医这个老匹夫是你的徒弟吧？欠我们的债，该怎么算呢？大家可以随时去崇灵谷查账，崇灵谷不会欠大家的债。将自己的财货灵药，这个占鬼族的余孽该怎么算？我的父亲
是一位仙门修者，留有一半人族的血，是拥有战鬼族和人族的血脉。若有怨恨，尽管冲我一个人来，与新梅、与新鞋庄毫无关系。 Shin Mei panik tak mendapati Aseng di kamarnya. Dia pun bergegas mencarinya. Dan malam harinya, Shin Mei menemukan lokasinya dari petunjuk burung piaraannya. Namun saat mendekatinya, tiba-tiba setelah beberapa lama, akhirnya Aseng sadar dan terkejut dia telah melukai kakaknya. Aseng bergegas membawanya ke penginapan. Lalu dia pergi mencari bantuan yang bisa mengobatinya. Ternyata yang dia temui adalah Jinlun yang akan naik gunung menjadi biksu. 见了我便不想上山了吗？你打算怎么做？你现在见到了。 上山吗？你不想我上山？不行，我便不去了。我任风轻百花一片花开，至死风霜。 Untuk sementara, Limopu menahan Kiao tinggal di sana. Kiao memanfaatkan kesempatan menggunakan kekuatan Panji Biri mencari keberadaan Zhongying yang menghilang. Dan akhirnya, Kiao berhasil menemukan Zhongying yang sedang dikurung. 发生何事？我是陆千桥。青红教。 保日尊者在此，他在哪儿？你猜得不错，必然在观雨台背后。果然是天元派。 Keesokan harinya, Aseng pergi tanpa pamit. Ternyata Aseng mendekati Jinlun hanya untuk mengambil kekuatan teratai emasnya yang akan diberikan kepada Shin Mei untuk menyelamatkan nyawanya. Setelah mengetahui informasi dari Zhao Ying, Kiao mendatangi Menara Guan Yu untuk menghancurkan pohon spiritual yang akan membangkitkan kembali tangga langit yang hancur ribuan tahun yang lalu. Namun tak lama, Limopu muncul. Kiao kalah karena kesaktiannya yang sudah mulai menurun, sedangkan kesaktian Limopu sudah mencapai level luasan. Namun saat akan dihabisi, tiba-tiba guru Shin Mei bernama Shin Xiong muncul. Sekelas Shin Xiong tak mampu menandingi kesaktian Limopu. Dia terlihat masa lalunya saat Shin Xiong melarangnya untuk mengaktifkan pohon spiritual. Ternyata mereka berdua masih saudara perguruan, termasuk dengan ayahnya Kiao. 你死了我才。培育剑幕天梯，你们早就知道。是自家同门师兄弟，有什么事情是说不我灵种，那是天下修行者的生。你也得与我击掌为誓，越过天元山一步，自立门户。离天元派，新梅也得跟我走。好，我答应你，不会再踏入天元派一步。 Shin Xiong terluka parah dan Kiao gagal menghancurkan pohon spiritualnya. Dan tak lama akhirnya Shin Xiong tewas. Shin Mei panik kembali, Aseng tak ada di kamarnya. Dan tiba-tiba muncul San Jun beserta para pendekar lembah Chongling mengatakan bahwa Kiao menghilang. Shin Mei semakin panik saat pelayan mengatakan bahwa tumbuhan tiba-tiba berbunga dalam serentak. 有大成期的修者在散功。师父。 见人间霜雪，与万年
你反目，有一丝迷惘，我懂，我不怕不服。 Akhirnya mereka berkumpul kembali. Kiao menjelaskan bahwa sekte King Hong di bawah kendali sekte Tianyuan. Mereka sedang menumbuhkan pohon spiritual dengan mengorbankan banyak orang agar mempercepat pertumbuhannya. 需要献祭更多人的性命，才能够催生。我找到了这些天虹教的背后是天元派，他们也想催生剑墨。怎敢冒天下之大不韪？ Zhongying akhirnya berhasil dibebaskan oleh Jiang Ji. Lalu dia mengirim pesan kepada 11 sekte abadi, membongkar semua kejahatan sekte Tianyuan yang kini sedang menumbuhkan pohon spiritual untuk membuka kembali gerbang langit dengan mengorbankan ribuan nyawa. 天元派掌门李莫府天体重开天门，以邪法催生剑墨，往北之心甚也。其实天下生灵如蝼蚁，还望各位伸出援手，生灵涂炭。 Aseng mendatangi Jinlun untuk meminta maaf yang kini sudah berada di sektenya. Namun Jinlun memilih untuk tak menemuinya. Dia sudah memaafkannya dan melepaskan semua urusan duniawi dan masa lalunya. Dan saat perjalanan pulang, racunnya kambuh kembali. Aseng pun memasuki alam kiranya, yang ternyata racun tersebut milik ayahnya. Dia memanfaatkan raga Aseng untuk bangkit kembali. Ternyata jiwa spiritualnya belum hancur. 得以重生。玄子前辈，我派掌门有请。 Suanji kini menguasai raga Aseng sepenuhnya, lalu dia mendatangi Limopu untuk bergabung. 只能暂时栖息在这具身体之中。本座一招不慎，被算计，我怀着一颗诚心而来。夏道友。 你可愿意同我一起重开天门？真是个疯子，我喜欢。夏道友，你可愿意？有何不可？ Setelah menerima surat dari Zhongying, akhirnya 11 sekte abadi bergabung. Sementara Kiao tibalah saatnya akan menyempurnakan jantungnya. Shinmei dan Sanjun diam-diam akan pergi ke sekte Tianyuan, bergabung dengan 11 sekte abadi. 诸位酋长，此番攻山，我们分2队进行。武灵冢所在，若不出错，去擎天峰。我杀上天元山！杀上天元山！杀上天元山！杀！ Begitu juga dengan Limopu mengumpulkan seluruh murid dan para petingginya akan membuka gerbang langit dan bersiap menyambut kedatangan mereka dengan dibagi tugasnya masing-masing. 与藏疯子师弟玄子道友，与我去观雨台走一走。掌门，重建天梯，恭送掌门。众弟子听令，在，誓死守护掌门。 Dan akhirnya mereka tiba di sekte Tianyuan. Pertempuran besar pun terjadi.叫李莫父给我滚出来！ Ketua Sekte Lingji menugaskan Master Gong Yu menampingi Zhongying mendatangi puncak Qingtian. Namun tak jauh berjalan, mereka dihadang oleh Suanji. Gong Yu berusaha sekuat tenaga untuk menahan Suanji, sementara Zhongying dan Jiang Ji melanjutkan lagi perjalanannya, dan tak lama dihadang oleh Sima Randeng.
Semua pertarungan seketika berhenti saat melihat cahaya menembus langit. Pertanda Limopu dan para petingginya sudah mulai menumbuhkan pohon spiritual. Namun tiba-tiba dengan mengejutkan, kekuatan spiritual mereka satu persatu terserap dan tewas. Zhongying akhirnya tiba di puncak King Tian, akan menghancurkan formasi kekuatan sekte melalui lonceng Ding Yuan. Namun yang mampu membunyikannya hanya pendekar dengan kesaktian level Yuan Ying. Zhongying sudah tak peduli, dia akan membunyikannya meski akan terkena serangan balik yang mematikan. Zhongying berhasil menghancurkan formasi pertahanan sekte Tianyuan, namun tak lama akhirnya dia tewas. Dan para petinggi yang masih menumbuhkan pohon spiritual tiba-tiba mendapatkan serangan balik akibat formasi pertahanan sekte telah hancur. Dan tak lama akhirnya Xin Mei tiba di menara Guan Yu dihadang oleh Xuan Ji. Qiao ternyata membatalkan menyempurnakan jantungnya. Dia malah menyempurnakan kekuatan Zhang Wei dalam tubuhnya demi menyelamatkan dunia, dengan risiko akan kehilangan seluruh ingatannya. 我的决定总要告诉你，那就去做吧。我也没有记忆了，并不再相见的，不管你有没有记忆。谢谢，希望你能成功。 Si Marandeng akhirnya tewas, namun Jiang Ji juga tewas yang membuat Muhan histeris. Dan Xin Mei yang masih bertarung dengan Aseng mencoba menyadarkannya dengan memasuki alam pikirannya. Aseng, Aseng, 要你命！ Xin Mei dikeluarkan paksa oleh Aseng dari alam pikirannya dan menyuruhnya untuk segera menghabisinya. Dan akhirnya... 阿生，师姐，快，我手杀了我！山君，师姐，动手！阿生。 Xin Mei tak menyangka akan kehilangan Aseng selamanya. Dia semakin murka kepada Limopu meski menyadari bukan tandingannya. Sementara Sanjun mencoba menghancurkan pohonnya. Xin Mei dan Sanjun terluka parah. Limopu bergegas menumbuhkan kembali dahan yang patah. Namun tiba-tiba...陆清桥。 Dan akhirnya Qiao muncul dengan kekuatan tanpa batas. Namun seluruh ingatannya telah hilang. Kini dia tak mengenali lagi Xin Mei dan yang lainnya.
这才是神的力量。所愿为无人看，将生死真为鉴。可为天下最拙劣的等眼角，人争好不分。Akhirnya semua permasalahan selesai, dan singkat cerita, 1 tahun kemudian, Jinlun mendatangi Xin Mei membawa pesan dari Aseng yang ternyata sudah menjadi dewa. Aseng akan membantu mewujudkan keinginan Xin Mei, yaitu agar Qiao terbebas dari 5 kutukan kaum Jangui dengan cara memasuki dunia dewa. Dan setelah memasukinya, Xin Mei meminta untuk menghapus kutukan kaum Jangui, karena menurut aturan waktu hukumannya telah selesai. 额角有小神代劳了。 好了，好了，这样就解掉了。你还有别的事吗？ Sejak 1 tahun yang lalu, dunia menjadi damai, rakyat pun hidup bahagia, dan Xin Mei berkumpul kembali bersama teman-temannya. Dia menulis surat kepada Zhao Ying yang kini sudah memiliki keluarga baru di kampung halamannya. Xin Mei menginfokan bahwa Muhan kini menjadi ketua sekte Lingji dan memimpin 12 sekte abadi. Jinlun menjadi seorang biksu, sedangkan Aseng sudah menjadi dewa. Namun Qiao sampai kini belum diketahui keberadaannya, dan yang lainnya dalam keadaan baik-baik saja. Dan akhirnya Xin Mei memutuskan untuk pergi akan mencari Qiao. 注意安全。 一路顺风。那我走了。 Di tengah perjalanan, tak sengaja bertemu dengan pendeta agung ketua sekte rubah bernama Yuan Zhong, seorang pendekar sakti pemimpin dunia persilatan sejak 1000 tahun yang lalu. Xin Mei terkejut saat dia mengatakan mengetahui keberadaan Qiao. 不只知道你找的是。他在哪儿啊？ 听闻战鬼人5部全诅咒已解，京城醉仙楼有一饕餮食客，他现在小半个月，还未吃腻。到了，多谢。 Xin Mei melanjutkan lagi perjalanannya menuju ibu kota sesuai petunjuk dari Yuan Zhong. Dengan mengejutkan, ternyata yang menanam bibit pohon spiritual adalah Yuan Zhong. Sengaja memancing Limopu untuk menumbuhkannya, namun semua digagalkan oleh Qiao dan rekannya. 这被他们这么给毁了，谋划多年准备的一出好戏。 我就跟你说过，李莫夫成不了大器，白白浪费了你的剑木灵种啊！ Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya Xin Mei tiba di ibu kota. Dia pun memasuki restoran Juixia namun tak menemukannya. Xin Mei keluar dan menghampiri seorang pelukis, memintanya untuk melukis Qiao dengan menjabarkan ciri-cirinya secara detail. Dan tak lama akhirnya lukisannya selesai. Xin Mei terkejut saat pelukis mengatakan sering melihatnya memasuki restoran Juixia. 这人我好像见过呀，就在对面这间酒楼里面，收下吧。 Pencarian Xin Mei hingga malam hari namun tak kunjung menemukan. Dan keesokan harinya lelah Xin Mei terbayarkan. Akhirnya dia menemukan Qiao yang akan pergi ke wilayah Yuanzhou. Dan ternyata pemilik perahunya adalah Chu Ying. Akhirnya mereka berkumpul kembali. Dan kisah film pun selesai. 燕州去不去？去，客官，请上船。走走走，这就走。姑娘。 燕州去不去啊？楚莹，走不走？扪心自问，让我离酒。姑娘，走不走啊？走。